Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pencinta pengajian Mukasabatul Qulub yang insyaallah senantiasa dalam curah rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan dihikayatkan ulama bahwa Syekh Muhammad bin Fadl adalah pada waktu belajarnya tiada memakan ia akan makanan pasar, dan ayahnya yang tinggal di kampung pada suatu hari datang ke tempatnya. Jadi datangnya itu pada hari Jumat. Kemudian beliau menyediakan makanan untuk ayahnya. Ketika ayahnya masuk ke rumahnya, dia ada melihat sepotong roti pasar. Maka ayahnya dia mau berbicara kepadanya, karena sebab karena marah kepadanya. Maka sang anak menanya usul kepada ayahnya. Maka dia berkata, makanan ini bukan saya yang membelinya, karena saya tidak menyukainya, tetapi kawan-kawan saya yang memberikannya. Maka berkata ayahnya, jika ada engkau ihtiyat itu bahasa kita apa? Pada agama dan berbuat wara, niscaya tiada berani kawan-kawan engkau berbuat yang demikian. Demikianlah perbuatan ulama salaf. Mereka bersikap wara, maka karena demikian itu diberi taufik untuk menebar ilmu dan menyebarkannya, sehingga nama mereka dikenanglah sampai hari kiamat. Jadi orang-orang mau menuntut ilmu itu bagus disuruh tidak bermasak sawangan. Hanya turun dulu di bawah masjid, di sekolah betul-betul bahasa dari masing-masing bermasak. Jadi kita tahu cara-cara kita bermasak, kita juga kita bagi, kita juga bikin sembarangan, kita juga. Tapi kita kalau kita bukan memasak, kita udah tahu kayak apa orang membersihkannya. Nah, itu dokumen kita mau bahkan mau bersih baju kita. Ada kalau mau bersih namanya enggak mau baju itu mau beli. Nah, kita jadi juga mau beli. Kalau kita asal dulu mau beli ini, andai sekiranya yang kita julungi di antaranya dengan kena najis. Nah, kemudian ketika kena najis tadi, bila mana kita membasuhnya atau mencucinya dalam keadaan bersama
kita misalkan kalau ada mesin cuci tadi ada orang najis dalam pada diupayakan sama, maka ketika orang tersebut membersih dengan pakaian kita, bukannya baik malah menjadi najis seberdaan jadinya. Dan kemudian nampak kurang api. Jadi kayak Pak, bilanya najis juga akan najis juga. Nah kadang najis juga akan ada najis. Jadi bila yang hendak banyak-banyak menyakurakan keduanya, maka disiram di luar daripada tempat mesin cuci kita dulu. Jadi basuh dulu, makanan najis tidak dibawa dulu. Hanya bisa dibuangkan juga. Kalau kita umpamanya ketika kita mencuci pakaian mau membasuh najis itu tadi ibaratnya ada di luar pada tempat tersebut, di dalam tempat mesin cuci maka bertahan sudah. Jadi kita banyak berkata atau di baju tadi itu, maka kita harus bisa melaksanakan. Apalagi baju kita bisa barang halus, banyak kan baju makanan najis segala macam. Nah ini tadi. Maka harus dipisahkan dulu. Bila anda belum bisa, maka kita siram di luar dulu, kita bersihkan dulu, kita siram baju dengan komen ini kan siram dulu. Sudah disiram hanya itu bisa membuatnya baik-baik. Nah, pengaruhnya baik biar bagi karena bila kita asalnya langsung buat harus pas bertanya karena najis. Ketika pakaian kita karena najis terus sembahyang, maka nilai ibadah salat kita itu tertolak jadinya oleh lantaran kita kurang ikhtiar berbuat. Salah seorang ahli fikih yang zuhud berpesan kepada orang yang menuntut ilmu, maka dia berkata, jauhilah oleh engkau daripada membicarakan orang lain. Jadi mengumpat menyambut orang. Kita menuntut ilmu mengibaratnya harusnya membantu orang. Dan daripada majlis-majlis yang membanyakkan perkataan yang tiada memberi faedah bagi akhirat. Dan dia berkata bahwa siapa yang membanyakkan akan perkataan, maka dia mencuri akan umur engkau dan menghilangkan dia akan waktu engkau. Dan setengah daripada wara itu bahwa menjauhi ia daripada ahlul fasad yang berbuat maksiat, maka bahwasannya bersahabat dengan mereka itu memberi bekas, yakni memberi pengaruh tiada berpindah, yakni tiada terpelihara. Dan bahwa dulu ia menghadap kiblat untuk mengikut sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tuntutlah doa ahli khair dan menjaga diri daripada doa orang yang zalim. Nah, jadi keistimewaan orang yang biasa turun banyak buka majelis ilmu, berkawan dengan orang-orang alim, dengan para ulama itu luar biasa kita. Sebab ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang saleh-saleh, yang baik-baik, maka mereka ini nantinya akan bisa memberi syafaat di setiap kita. Di mana kita di akhirat kita? Jadi jangan gila kita, ibaratnya kita berkawan di dunia biasa-biasa saja ada. Makanya
ketika seseorang tersebut di antara mereka masing-masing nantinya ada yang dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga orang-orang ahli surga ini nantinya akan bertanya-tanya dengan kawannya, nah sewaktu dia di dunia dahulu, makanya kalau kita nih kurang mana nih? Sehingga dulu kekurangannya, tapi yang mengatur kepada Allah Ta'ala menuntut minta dadakan mana kawan bagi nakala tadi. Sehingga dia tuntutan tersebut tadi, maka diperintahkan ujar Allah Ta'ala apa? Cari akal hikam itu di dalam neraka itu, suruh mencari. Ayo mau mencarinya. Orang masuk dalam situ hilang godaan. Nah, kalau dicari cuma satu aja yang membedakan dengan apa suara dan cara berubah. Namun bukan berubah godaan. Paling ini banyak orang yang kalau udah nanggung putih di dunia, masukkan neraka hilang tuh, mau tahu? Ini tadi. Sehingga ketika dicari, maka bisa memperolehnya dengan mengenal dengan suara-suara mereka tadi. Maka dengan berkat daripada berkawan baik waktunya di dunia dahulu, bersahabat dengan kawannya dulu di dunia, maka ia pun diberikan syafaat dengan kebaikan yang diperoleh kawannya tadi. Jadi apa? Ditarik menjadi kita, dibebaskan daripada neraka dengan berkat daripada syafaat kawan tadi. Jadi ini kan ada apa-apanya. Jadi kita orang ada baik sama nilai ini kalau baik dua gitu. Bila baik maka akan memberi manfaat yang kita. Harus sama lagi. Andai kita masuk dalam kubur kita kawan begitu, insya Allah senantiasa akan mendoakan, mengirimi terus dan kawan-kawannya. Bahkan setiap harinya ibaratnya walaupun ada gini-gini sedikit, ibaratnya pakai aja enggak apa-apa, yang penting ada artinya tanda jalinan persahabatan yang Allah. Bagi kita ada antara kita, bahkan diri kita kan selamat, apakah kawan kita atau sama-sama selamat atau ada tahu kita. Cuma kita berharap mudah-mudahan dan apa yang kita berikan itu nantinya memberi daripada keselamatan baiknya diri kita atau dengan kawan-kawan kita tadi. Dan kita berharap mudah ikuti diri oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan anda demikian tadi menjadi wilayah ibadah dari iman kita. Itu yang kita katakan itu. Maksudnya itu mau jadi jalannya yang udah dikatakan. Nah, terus kadang-kadang jalan. Itu yang jadi orang yang kubur itu senantiasa harus mendoakan harus baik kita, maka baik itu akan. Karena didoakan orang terus, maka kita berdoa baik juga mendoakan dengan orang-orang yang sudah mendahului diri kita. Dan telah dikayatkan oleh ulama bahwa dua laki-laki keluar keduanya untuk menuntut ilmu ke negeri luar. Dan adalah keduanya itu tadi bersahabat pada menuntut ilmu. Serta sama pada ilmu. Kemudian kembalilah keduanya setelah beberapa tahun ke negerinya. Dan sesungguhnya telah menjadi faqihlah salah seorang daripada mereka, dan tiada bagi seorang lagi. Jadi mengambil juga orang itu berbeda-beda. Ada gurunya sama, ya sama, masuk sama, belajar sama, gurunya sama, nanti belajarnya sama. Cuma terkadang ada yang dapat, ada yang ada. Maka kita baru tahu memperoleh mudah diberi berkah. Macam cara kita menuntut ilmu. Kalau itu pun kita macam berkah dulu kita doakan supaya mudah diberikan kefahaman. Kemudian berpikirlah segala fuqaha ahli negeri itu.
dia berbeda ini tadi, sabuting pintar, sabuting kurang pintar, terus berpikir mereka tadi, dan bertanyalah mereka daripada hal yang dibuatnya dan cara belajar mereka, yakni pada waktu keduanya melancar kaki dan cara duduk keduanya. Mungkin kita tes malam dulu ya Pak, nanti dulu disuruhnya kita membaca, dilihat ulang caranya, ulang adabnya ya Pak. Hanya adabnya benar-benar juga. Dan juga kita dengan hal-hal kayak kita punya pakai Al-Quran, jangan ada dia nak di lantai. Boleh gini oleh bahasanya sembarangan nak di lantai, jangan. Kalau kita perlu kaidah gini, menurut saya. Itu ya, ibaratnya ini tulisannya, bola tulisan, cuma lagi kedudukannya tulisannya yang disamakan dengan buku biasa. Ini ada bila saya mohon maaf kepada kamu, bila mana kita ibadah pengajian buat ibu-ibu, hati-hati benar dengan buku Yasin itu, bilanya awal bawa dah bujur, jangan piringan. Mana Yasin piringan? Piring itu ada buat nasi segala wadai yang buat seperti buat segala Yasinnya, artinya lain benar kedudukannya Pak. Disediakan meja, jangan sampai di rumah itu ada meja. Penting barang, umpamanya ada meja ya, baca Quran, janganlah bapalah, umpamanya. Jadi meja harus ada. Banyak orang menjual meja orang ini menjadi faktor, jangan pengen ada di rumah. Ini kayak gitu pengajian kayaknya, ujung-ujungnya apa meja ada lo bantal lah, bagus pun bantalnya baik saja. Bantalnya banyak petanya malah juga ya lah. Jadi istilah belajar mejanya disediakan supaya bagus jawab, nyaman belajar juga mudah membaca. Jangan anak asalan. Maka mengabarkanlah mereka tadi bahwa duduknya orang yang menjadi faqih itu pada waktu belajar dan menggunakan kajinya adalah ia menghadap kiblat. Jadi kita belajar mau membawa kita bawa pakaian baik-baik, menghadap kiblat betul-betul. Ini ada sembarangan aja yang orang baca buku biasa, dia sudah. Dan kota ia menimba ilmu. Jadi di kota Mesir itu adalah, jadi ke kota itu tadi dia menimba ilmu dan yang lain, yakni yang tiada menjadi faqih itu adalah ia membelakangi kiblat. Jadi dia orang baik tes tadi tetap aja berbeda pemahamannya. Sabuti pahamannya pendapatan sebetulnya kalau pendapatan baik lihat disuruh membaca menghadap kiblat orang bawa nah saya kau barang saja ada menghadap kiblat malah membelakangi pulang butuh pada nah itu berbeda sudah ya Allah kedudukannya itu. Ibarat pahala itu pahalanya cuma beda nilainya. Ibarat saya ikut sabullah, saya ikut mungkin satu atau dua aja mungkin dari keadaannya tadi berbeda. Dan menghadap dia kepada yang lain, maka mufakatlah ulama dan fuqaha bahwa faqih ini menjadi ahli fikih dengan berkat menghadap kiblat. Karena duduk pada waktu belajar menghadap daripada kiblat sunnah hukumnya, melainkan pada ketika darurat dan dengan berkat doanya orang-orang muslimin pada negeri tersebut. Karena bahwasanya Mesir itu tadi dia sunyi daripada orang yang beribadah
dan ahli khair, yakni tuan-tuan pembaca yang terhormat. Rupanya Mesir itu tadi dahulu juga telah makmur sampai daripada sekarang. Di sanalah gudangnya ilmu. Itulah pahamnya kita daripada perkataannya Tuhan Syekh itu. Maka jadinya bahwasanya orang yang beribadah daripada beberapa orang yang beribadah di negeri Mesir menonakan baginya tadi supaya alim. Ini yang dapat sampaikan, mudah-mudahan ada baik bagi semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala dan kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.